Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi auzubika min hamazati sayatin wa auzubika robbi ayah durun. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Inner Heart Talk Special Edition Ramadan 2022 episode kedua. Di episode perdana kita sudah berbicara tentang apa sih hakikat dari Ramadan, introduction-nya di mana Mas Sony sudah mengajarkan kita tentang physical, di mana bukan hanya fisikal termasuk juga kepada sosial, tetapi sosial itu juga menumbuhkan tentang spiritual, bahkan bukan hanya diperingati tetapi juga dialami. So kita akan lanjutkan di episode yang kedua ini. Kita tidak berpanjang lebar, kita sapa dulu narasumber kita. Mas Sony, apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik Kang Abu. Baik ya, tetap semangat untuk melanjutkan episode kita yang berikutnya di Special Edition Inner Heart Talk Ramadan 2022. Silakan, Mas Sony. Iya, terima kasih Kang Abu, teman-teman semua. Jadi di episode pertama kita udah bahas tentang pendahuluan lah ya tentang puasa dihubungkan dengan ayat di kitab suci Al-Qur'an yang mengatakan puasa itu sangat baik bagimu. Kalau kamu mengetahuinya, kita harus tahu apa rahasia di balik itu. Dan juga kita bahas tentang bahwa puasa itu ada 3 aspek. Pertama fisik, kedua sosial, ketiga spiritual, yaitu pertama fisik itu harus membuat tubuh kita semakin sehat, semakin normal, semakin baik, terjadi yang namanya proses recovery, proses penyembuhan dan sebagainya. Kemudian juga puasa itu juga bisa membuat kita itu mendapatkan manfaat dalam bentuk pencerahan spiritual. Nah, di episode kali ini, kita akan bahas puasa dari sisi fisik ya. Jadi puasa secara fisik itu akan memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, dan puasa ini adalah kunci ya untuk menjalankan laku spiritual, karena nanti akan dihubungkan dengan yang namanya tahanus atau meditasi. Jadi di malam hari yang disebut tahajud ya Kang Abu dan teman-teman semua. Dan kita boleh take note bahwa meditasi atau tahajud atau pencerahan spiritual hanya terjadi dengan sebaik-baiknya ketika perut kita kosong. Ya. Jadi waktu perut kita kosong dan kita melakukan meditasi, manfaat secara spiritual itu akan maksimal, manfaat secara kesehatan juga akan maksimal gitu. Nah, jadi kalau kita kemarin bicara tentang autofagi misalnya, yaitu self eating cell, jadi sel yang memakan selnya sendiri yang buruk, tapi kita barengin dengan meditasi, maka proses autofagi itu akan accelerated atau menjadi lebih cepat gitu loh. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi kualitas tertinggi daripada sebuah tahanuts atau meditasi atau tahajud di malam hari hanya akan optimal atau maksimal kalau perut kita dalam keadaan kosong dan kita sedang puasa, ya kan? Nah, sementara badan kita ini kan dibentuk juga oleh makanan yang kita makan sehari-hari kan, atau kata-katanya tuh saya mau bahas secara fisik ya. Kata-katanya tuh kan kadang-kadang you are what you eat gitu. Artinya kamu tuh apa yang kamu makan. Sementara pola makannya nggak benar gitu. Makanya Allah itu punya perintah di dalam Al-Quran agar kamu dapat melakukan diet. Jadi diet itu perintah Allah. Coba dibuka tuh surat 80 ayat 24. Oke. 80 ayat 24. Ya. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Nah, jadi selain halal dan baik ya, halalan thayyibah, juga harus diet loh. Diet itu artinya memperhatikan makanan. Dan diet ini adalah kunci. Salah satu unsur di dalam diet itu adalah puasa gitu. Ya. Nanti kalau kita tahu makanan yang benar apa, puasa setiap hari itu adalah salah satu unsur diet, dan ini perintah Allah secara fisik ya. Nah, maka salah satu kunci dalam diet ini adalah tadi disebut Kang Abu di episode sebelumnya adalah intermittent fasting ya. Ya. Atau ada jeda waktu. Jadi kita bagi dua, misalnya sehari 24 jam ya. Selama ini kita itu ada yang namanya waktu makan atau bisa dibilang eating windows ya. Jendela makannya itu misalnya taruhlah tidur 8, misalnya berapa jam Kang Abu orang itu biasanya makan? Dari jam 7 sampai jam
Berapa tuh? Jam 7 sampai jam 7 malam misalnya, 7 pagi sampai 7 malam misalnya, Ya, atau itu lebih kan. gitu. Jadi 12 jam lah ya. Ya, Nah, jadi antara eating windows sama fasting windowsnya sama. Nah, seharusnya yang terbaik adalah eating windows lebih kecil dari fasting windows. Jadi oke. jendela jendela makan harus lebih kecil dibandingkan jendela puasa. Kenapa? Karena di tengah-tengah itu ada tidur kan? Ya, Nah, ada tidur. Jadi harusnya dikecilin yang namanya eating windows-nya. Nah, ini kan puasa Ramadan kan ngecilin eating windows nih sebenarnya. betul. Ya kan? Kita nggak makan dari jam misalnya jam 4 pagi, 6. Itu kan udah sekitar 14 jam ya, atau sekitar 15 jam gitu. Nah, menariknya sebenarnya autofagi atau self-limiting, self-eating cell itu terjadi di kira-kira jam ke-15 gitu. Ya, 16, 15 nih. 17, ya, 15, 16, 17, itu baru mulai gitu. Jadi kalau begitu buka langsung dihajar pakai makanan yang banyak atau jadi apa berlebihan, maka proses autofaginya itu nggak berjalan gitu ya. Nah, puasa ini akan membuat badan kita lapar kan. Ketika badan lapar, maka sumber energi itu kan nggak dapat dari gula, tapi dari misalnya dari cadangan yang ada di tubuh, misalnya lemak ya kan, di Hmm. kulit, di liver, di tubuh yang lain, di darah ya. Banyak orang kena jantung koroner kan karena banyak lemak yang tidak terbakar di darah. Begitu kita puasa dan badan mau membakar energi ternyata nggak dapat dari makanan, maka dia akan mencari dari sumber cadangan, yaitu dari lemak. Pertama misalnya dari fatty liver dulu, lalu kemudian nanti dari lemak-lemak di kulit, di bawah kulit ya, yang tadinya misalnya postur tubuhnya kayak Om Abu, berubah jadi Kang Abu. Yes. Nah, lalu kemudian dari darah. Jadi darah-darah yang tadinya penuh dengan kolesterol, dengan lemak, dengan minyak itu terbakar gitu kan. Nah, ini namanya faktor puasa yang sampai ke organ tubuh ya. Nah, kalau ini diteruskan, maka ini akan sampai ke sel gitu kan, yang kita sebut kayak autofagi. Jadi sel yang kelaparan akan memakan dirinya sendiri. Jadi sel-sel yang tidak diperlukan kayak nanah, lalu kemudian sel-sel misalnya kanker, sel-sel yang mengandung bakteri, sel-sel yang rusak, virus-virus segala macam yang kena virus segala macam itu yang di tubuh itu akan dimakan oleh sel itu sendiri gitu. Jadi badannya itu makin bersih kalau memang puasanya sudah sampai ke level bisa men-trigger adanya autofagi ini gitu kan. Nah, jadi misalnya di tahun 2016 ada profesor Jepang namanya Yoshinori Osumi. Dia melakukan penelitian melanjutkan Christian de Duve itu mengatakan bahwa ada satu unsur namanya lisosom yang akan memfasilitasi proses memakan ini. Jadi ini terjadi namanya perbaikan sel atau cellular repairment. Nah, ini mekanisme autofaginya nanti bisa dipelajarin juga lebih detail gitu ya. Nah, ini tahun 2016 profesor Jepang ini mendapat hadiah Nobel kedokteran karena ini luar biasa. Jadi ternyata puasa yang dulu Nabi Muhammad katakan, Allah katakan melalui Nabi Muhammad di Al-Quran itu, bisa ketahuan manfaatnya baru tahun 2016. Gitu. Oh, Hmm. ternyata manfaatnya ini gitu puasa. Sampai bisa membuat sel-sel tubuh terjadi pembersihan gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya harus jadi habit tiap hari nih supaya nanti proses physical repairment-nya itu terjadi sampai level sel dan terjadi terus-menerus kira-kira begitu. Makanya kalau puasa itu pas buka jangan langsung dihajar makanan yang berlebihan karena itu akan membuat apa namanya proses autofaginya itu di dalam tubuh kita nggak terjadi gitu kan. Makanya kan kalau iklan ada kata-kata berbukalah dengan yang manis gitu Hmm. atau dengan gula atau karbo. Nah, ini sebenarnya salah nih karena begitu dikasih manis autofaginya berhenti gitu di tubuh kita. Manis itu, karbo itu, glukosa itu akan menghentikan proses repairment di dalam tubuh gitu.
Nah, kalau mau buka tuh buka pakai misalnya alpukat atau buah atau apa, tapi jangan yang manis-manis gitu. Dan jangan dengan karbohidrat, mie, nasi yang terlalu banyak gitu. Sehingga meskipun buka puasa, tapi proses itu jalan terus kira-kira gitu. Badannya jadi lebih sehat. Nah, jadi misalnya nih, puasanya jadi ada yang puasa Ramadan, nanti kita udah ada Windows eating Windows-nya. Lalu puasa Senin Kemis seperti puasa Ramadan. Tapi sehari-hari yang tidak melakukan puasa Senin Kemis atau Ramadan, kita atur nih polanya. Nah, kalau saya biasanya nih, terakhir saya usahakan makan terakhir itu jam 6 atau jam 7 malam. Gitu. Kalau bisa jam 6, kalau enggak jam 7 paling lambat. Lalu saya nggak makan lagi sepanjang malam, nggak ngemil, nggak apa. Lalu kemudian malamnya tidur dalam keadaan perut kosong. Nah, ini nanti saya bahasnya kenapa tidur harus dalam keadaan perut kosong. Nah, lalu kemudian, nah biasanya kalau perutnya kosong dan tidur, lalu saya niatin, ya Allah tolong ya bangunin ntar malam jam 2.30 gitu. Itu dibangunin gitu. Nggak pakai waker deh, aneh. Jadi bangun sendiri kalau perutnya kosong. Tapi kalau perutnya penuh nih, malam-malam ada mie tek-tek lewat, nasi goreng lewat gitu. Nggak bakal bangun tuh malamnya meski ada waker gitu. Ya. Jadi bangun 2.30 karena perutnya kosong, terakhir makan jam 6 sore gitu, ya. Lalu kemudian bangun pagi-pagi, oh kalau misalnya habis subuh mau tidur enak tuh tidur setengah jam gitu, pas habis subuh gitu ya, itu enak banget. Lalu pagi-pagi jangan breakfast. Skip breakfast. Gitu. Lanjut ke makan siang gitu. Jadi kita bisa menjalani proses autofaginya itu 18 jam sehari. Nah, kalau mau pagi-pagi minum nggak apa-apa, minum teh, kopi, atau saya sukanya minum jamu gitu ya. Nah, kebetulan Bapak Ibu nih saya bikin jamu sendiri nih nanti. Jamu ini bagus banget gitu ya. Tuh pagi-pagi saya minum hanya jamu. Memang di situ ada gula merahnya untuk supaya apa? Ada glukosa dikit lah supaya rasanya nggak terlalu pahit gitu ya. Minum jamu atau mau minum apa gitu ya, tapi jangan breakfast. Nah, jadi kita bisa mengubah fasting windows-nya itu bisa sampai 17-18 jam, Kang Abu. Yes. Nah, nanti jam 12 atau jam 1 makan, sampai dengan jam 6 lagi. Gitu. Terus itu bagus tuh. Jadi sepertiga, 2/3. Nah, banyak kan yang bilang, breakfast is the most important meal of the day. Gitu. Itu benar, tapi breakfast-nya diminggirin ke lunch. Nggak, Nah, soalnya gini Mas enaknya, Soni, kadang ya orang tuh ngomong breakfast tuh identiknya sama makan pagi gitu Mas Soni. Kan padahal breakfast itu kan breakfasting gitu ya. breakfasting. Gitu. Breakfasting tuh bukan masalah makan di pagi hari sebenarnya kan. Jadi Ya. poinnya breakfast tuh bukan masalah breakfast is a king gitu misalkan. Ya benar, tapi bukan masalah bangun pagi langsung makan gitu. Tetapi si breakfasting tadi lebih kepada breakfasting untuk menyelesaikan si siklus si Windows apa puasanya. Itu sih kira-kira Betul, Mas Doni. betul. Nah, kadang ada yang bilang kan, nanti kalau saya nggak makan pagi, gimana mau mikirnya? Gitu. Jangan salah loh. Otak dan tubuh kita tuh bekerja optimal waktu kita puasa, waktu perut kosong, bukan waktu perut lagi penuh. Ya. Coba aja habis makan siang bego gitu di restoran Padang, habis itu suruh mikir gitu, pasti nggak bisa. Tapi otak kita tuh akan berfungsi optimal ketika perutnya kosong gitu. Jadi saya kok kurang setuju ketika breakfast is the mortar meal, tapi harus pagi-pagi gitu ya. Kalau nggak sarapan pagi itu nggak bisa ngapa-ngapain. Ada istilah apa? Tiada logika tanpa logistik gitu. Iya benar. Logistiknya harus beres dulu. Nah ya jadi mesti perut mesti kenyang, mesti apa gitu. Enggak gitu. Jadi ini tapi ya ini jangan dipraktekin buat anak-anak balita atau anak-anak yang masih masa pertumbuhan ya, itu beda lagi gitu. Ini buat seumuran saya lah gitu yang udah dewasa nggak perlu bertumbuh lagi kira-kira gitu. Nah jadi ini dari sisi berpikir itu akan lebih jernih ya. Nah saya tadi mau bahas lagi kenapa kita perlu bangun sepertiga malam kan yang di minggu lalu ya secara laku spiritual atau spiritually. Karena kita kan perlu tahajud tuh di malam-malam. Dan Allah tuh kan buka kelas malam nih kira-kira nih.
Tapi ini bukan kelas extension malam. Itu antara pukul 2.30 sampai subuh ya. Nah, meditasi itu kita hanya bisa dibangunkan oleh Allah secara alami kalau perut kita kosong kan. Dan meditasi pada saat bangun itu sangat optimal ketika perut itu kosong gitu. Sangat optimal. Jadi kalau perut tidur dalam keadaan kosong itu juga terbaik. Jadi tidur terbaik adalah ketika perut lagi kosong. Nah, perut kosong itu artinya paling enggak 2-3 jam lah, 3 jam dari terakhir makan, Kang Abu. Jadi kalau kita tidur jam 10, paling lambat jam 7 tuh makan terakhir gitu. Jadi perut langsung kosong. Makanya kalau di Al-Quran dikatakan ketika tidur jangan banyak perut penuh, ya kan? Surat 32 ayat 16. Ya, betul. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, jadi lambung mereka jauh dari tidurnya. Nah, maksudnya apa nih? Ya maksudnya jangan tidur dalam keadaan lambung penuh, karena ini nggak akan dibangunin di malam-malam nih kalau kayak gini, ya kan? Itu kira-kira. Nah, jadi itu ya. Nah, lalu keadaan tidur waktu kosong. Jadi always go to bed hungry. Selalu tidur dalam keadaan perut kosong, ya. Nah, badan kita kan waktu lagi tidur itu kan lagi istirahat. By the way, sebenarnya yang badan kita perlu tuh bukan tidur tapi istirahat loh, Kang Abu. Ya. Banyak orang tidur tapi tidak istirahat. Karena kualitas tidurnya jelek, ya kan? Salah satunya karena perutnya terlalu penuh gitu. Ya. Nah, jadi proses correction atau perbaikan dan proses penyemurnian atau penyembuhan atau disebut purification itu pada setiap organ tubuh terjadi at its best atau pada suatu titik terbaiknya waktu perut kita kosong gitu. Ya. Dan tadi apalagi kalau bangun malam-malam dan bermeditasi lalu perutnya kosong, autofagi terjadi, wah itu paling bagus karena secara di dalamnya kita terjadi purification secara non fisik dan kita sedang menjalankan purification juga secara fisik. Jadi dua-duanya terjadi itu luar biasa gitu. Jadi kalau dibilang kenapa sih puasa bisa membuat kita bertakwa? Ya karena puasa secara fisik mendukung laku spiritual yang harus kita jalankan di malam-malam hari gitu. Dan setiap hari juga sebenarnya. Makanya Nabi Muhammad kan suka mengatakan makanlah ketika kamu sudah dalam keadaan lapar kan, dan berhenti makan ketika kamu hampir kenyang atau mau kenyang tuh berhenti, jangan udah kenyang baru berhenti gitu kira-kira gitu. Karena begitu lapar, asupan makanan yang kita makan itu langsung udah ditunggu-tunggu sama badan kita nih untuk kemudian langsung diproses dan dikirim ke seluruh tubuh yang membutuhkan. Jadi langsung habis gitu dalam 2 jam tuh yang ada di perut itu langsung dicerna dan habis gitu. Karena badan kita udah butuh nih. Nah, kalau badan kita udah kenyang kita makan lagi, lah yang tadi aja belum habis gitu. Ini udah ditambahin lagi. Nah ini langsung, nah ini kita nggak butuh nih, dikirim ke lemak kira-kira gitu kan, dikirim ke storage gitu. Kan badan kita nih pinter banget. Ternyata kemampuan penyembuhan, storaging segala macam tuh nggak cuma ada di level tubuh, organ, tapi juga sampai ke sel gitu. Sangat-sangat pinter. Kemudian tubuh itu jadi punya satu proses di mana ada yang ada dimakan langsung diproses. Jadi 2 jam setelah makan itu langsung perutnya kosong lagi. Nah, apa yang terjadi kalau kita itu nggak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad ini, misalnya makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang, ya orang jadi berlebihan kan makannya, dan kelebihan ini ditaruh di badan. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah badan kita itu mengalami yang namanya inersia. Inersia itu badan kita jadi lamban, jadi malas,
jadi gampang ngantuk, tidurnya banyak, tapi banyak tidur tapi nggak istirahat gitu. Jadi badan ini mengalami namanya inersia di dalam tubuh, inersia di dalam hidup gitu. Nah, kita ini kan hidup pengen alive, pengen mengalami hal-hal yang di luar tidur kan. Jangan banyakin tidur, jangan males, jangan apa. Jadi banyak hal dalam hidup ini harus dieksplor, dan itu hanya bisa terjadi ketika kita sadar dan bangun. Nah, sekarang kalau kita itu badannya inersia, dengan kelebihan berat, kelebihan makan, tidak puasa, dan sebagainya, bagaimana mau eksplor hidup ini dengan maksimal, kira-kira gitu. Nah, lagi nanti misalnya banyak penyakit gitu kan, ada diabetes lah, ada asam urat lah, ada koroner lah, dan sebagainya, karena proses makannya nggak benar dan nggak pernah puasa gitu. Nah, jadi itu yang penting. Lalu kita jadi banyak tidur, padahal sebenarnya kualitas tidurnya yang rendah ya. Kualitas tidur terbaik itu singkat, 4 jam di pagi, mungkin habis subuh setengah jam, lalu siang hari setengah jam atau power nap itu 15 sampai 30 menit gitu ya. Nah, ini yang penting nih, karena jangan kebanyakan tidur kan, kira-kira gitu. Karena kebanyakan makan dan tidak puasa. Badannya, perutnya penuh terus gitu. Lalu yang berikutnya juga yang perlu itu adalah ada pola di mana kita punya range. Jadi berat tubuh yang ideal buat saya ini sampai ini. Begitu kita naik dikit, nah kita harus puasa digedein. Fasting windowsnya digedein. Kalau kekurangan dikit, nah kita boleh deh ada ini dikit apa digedein dulu ya eating windowsnya. Terus gitu di level itu. Pengalaman saya sih dari SMA berat saya segini-gini aja. Nggak pernah nambah, langsung gemuk banget gitu. Tuh, ini banget gitu ya, kira-kira begitu. Nah, jadi itu karena badan kita udah bisa mengatur gitu. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Jadi apa namanya, gimana supaya puasa ini sampai kepada penyehatan yang terjadi gitu ya. Nah, kalau ditanya gimana prakteknya, ya itu tadi puasa Senin Kemis ya, bukanya jangan berlebihan, lalu kemudian kenapa sih misalnya sahurnya tuh diletakkan jam 4.30 pagi gitu, atau jam 4 pagi, kenapa di akhir? Ya karena sebelumnya kita nggak boleh makan dulu. Jangan sampai waktu-waktu laku spiritual 2.30 sampai 4.30 tuh dalam keadaan makan gitu loh. Nah, lalu kemudian, kalau jangka waktunya untuk puasa Ramadan dan proses spiritual itu kalau di dalam apa yang dilakukan Nabi Musa tuh 40 hari. Nabi Muhammad juga sebenarnya 40 hari. Jadi 30 hari di bulan Ramadan, 10 hari di bulan Syawal gitu. Bukan 7 hari ya, tapi 10 hari di bulan Syawal. Jadi bagusnya kita ikutin aja tuh kurikulum itu, 40 hari kita puasa gitu kira-kira. Nah, sampai ke level pencerahan spiritual itu. Nah, ada satu kesadaran gitu ya, bahwa kalau puasa ini secara benar kita lakukan autofaginya dalam mencapai autofagi dalam waktu 4 sampai 5 minggu, maka 50% dari penyakit kita hilang gitu. Kalau dilakukan secara terus-menerus, 90% dari penyakit kita hilang gitu. Karena apa? Karena tadi lemaknya normal, berat badan normal, selnya memakan diri sendiri, jadi badan itu terjadi self purification, self correction gitu. Jadi mengoreksi diri sendiri, membersihkan dirinya sendiri gitu kira-kira. Ya penyakitnya hilang kira-kira gitu. Mesti 5 minggu kan. Nah, jadi orang kedokteran udah bener nih. Karena Nabi Muhammad ngelakuinnya juga 40 hari gitu. Ini bilangnya 5 sampai 6 minggu. If you do this 5 sampai 6 minggu, maka terjadi 50% atau 60% dari penyakit hilang. Nabi Muhammad melakukan 40 hari. Nabi Musa 40 hari. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh nabi-nabi itu di dalam kitab suci secara kedokteran itu bisa dibuktikan gitu loh. Secara ilmiah itu memang benar seperti itu gitu. Nah, gitu. Jadi
Itu intinya puasa secara fisik untuk bisa membuat badan kita itu menjadi lebih sehat gitu. Oke, terima kasih Mas Sony. Ini jadi lebih detail lagi gitu ya, lebih semangat sih sebenarnya kita berpuasa tuh karena kan kadang-kadang kalau kita nggak ngerti esensinya ya cuman ikut-ikutan juga akhirnya juga Ramadan juga kepaksa gitu. Karena Ya. sesuatu yang dilakukan dengan kepaksa pasti nggak ikhlas dan kalau ngelakuin nggak ikhlas juga tubuh tuh tahu banget kita ngelakuin ikhlas atau enggak gitu. Makanya kenapa penting niat. Karena kalau niat itu benar-benar mau ngajak semua sel-sel tubuh untuk mengalami sesuatu yang kita niatkan karena itu nanti outputnya adalah energi sih sebetulnya dan nanti mungkin Mas Sony akan bisa lebih detail lagi di pertemuan yang berikutnya. So, kita dapat banyak gitu ya tentang persiapan nih mau Ramadan 2022. Jadi jangan sampai buka puasanya kebanyakan. Jangan langsung makan apa tuh banyak gitu ya, tiba-tiba makan karbohidrat yang banyak, gula yang banyak ya. Itu semuanya kembali kepada kebiasaan-kebiasaan karena tubuh ini juga penuh dengan memori gitu ya. Dan ketika dibiasakan ya kita juga akan terbiasa gitu. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan tadi Mas Sony sudah menjelaskan dengan sangat luar biasa asik gitu ya, keren dan kita juga jadi lebih ngerti. Mudah-mudahan di 1736 juga dikatakan jangan melakukan kalau kamu nggak tahu pengetahuannya dan kita juga mudah-mudahan melakukan ini penuh dengan keikhlasan, kesadaran dan at least tahu ketika saya puasa saya sedang melakukan intermittent fasting, auto paginya akan aktif dan itu akan sangat bermanfaat untuk kesehatan kita semua sehingga puasanya jadi jauh lebih bermanfaat. Terima Um, kasih Mas Boleh Sony, Kang ada Abu, tambahan? saya tutup sedikit dengan beberapa Silakan. hal. Jadi tadi saya sampaikan bahwa go to bed hungry, pergi ketika kita tidur dalam keadaan lapar. Lalu saya juga sampaikan bahwa our brain and our body itu work at its best when our stomachs empty. Jadi badan dan tubuh kita atau pikiran kita, otak kita bekerja maksimal waktu kita sedang perutnya kosong, ya kan? Lalu saya juga sampaikan bahwa uh, correction and purification itu happen at its best waktu perut kita kosong. Jadi proses perbaikan, proses penyembuhan, proses pemurnian, pembersihan dari tubuh kita terjadi maksimal waktu perut kita kosong. Meditasi yang terbaik adalah dalam keadaan perut kosong. Jadi misalnya Nabi Muhammad waktu meditasi di Gua Hiro, perutnya kosong, ya kan? Dalam keadaan perut kosong. Jadi pencerahan Allah kepada kita terjadi terbaik waktu perut kita kosong. Autofagi terjadi waktu bukan hanya perut, tapi selnya kelaparan. Hmm. Jadi sebenarnya hunger itu harus jadi teman terbaik kita gitu, Kang Abu. Ya. Perut kosong itu harus jadi teman terbaik kita, jangan perut penuh. Wah, ini perut udah melapar, ini kosong nih, ganjel gitu kan, suka-suka gitu. Buat ngapain makan? Buat ganjel perut gitu. Jadi perut kosong itu jadi kayak aneh gitu. Hmm. Padahal harusnya perut kosong jangan diganjel, biarin aja kosong. Nanti ada waktu-waktunya kita makan gitu loh. Jadi badan itu harus selalu tubuh itu dalam keadaan alert, dalam keadaan alive dan bekerja optimal gitu kan. Ya. Nah, gitu kira-kira. Jadi ini ada manfaatnya nanti secara spiritual, membuat kita meditasi terjadi dengan sebaik-baiknya, pencerahan terjadi sebaik-baiknya, pelajaran diterima dengan terbaik, dan sebagainya gitu. Jadi benar-benar jadi orang takwa itu syaratnya adalah hunger is our friend gitu. Gitu Oke, kira-kira. keren Mas Sony. Terima kasih dan mudah-mudahan ini sekali lagi bukan untuk menjadi diperingati tetapi dialami. Dan mungkin saya juga tutup ada jadi ingat sesuatu nih Mas Sony bahwa makan banyak tuh nggak bikin gendut. Ya, saya ulang nih, makan banyak tuh nggak bikin gendut. Yang bikin gendut adalah makan banyak yang diulang-ulang. Nah, itu yang bahaya. Oke, so, Oke. mudah-mudahan kita mengerti porsi makan kita sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad juga adalah berhenti sebelum kenyang. Terima kasih, kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.